rapuh. Fakta sejarah juga menceritakan kepada kita, seperti saya katakan, yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang pintar. Yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang bodoh. Saya datangkan contoh. Banyak ilmuwan dari Eropa, teman-teman, dan Amerika yang masuk Islam, ilmuwan-ilmuwan dari non-Muslim, yang ini ilmuwan, orang-orang yang sudah intelektualnya tinggi, pinter, wawasannya dan wacananya luas. Saya mulai dengan seorang profesor penyakit kulit dari Muantai. Memang dia bukan dari Eropa dan Amerika, tetapi dia mengambil ijazah dia dari Amerika. Dokter terbaik dalam ilmu penyakit kulit, setiap tahun mengundang dokter-dokter kulit seluruh dunia untuk menghadiri seminar yang dia sampaikan di sebuah auditorium yang besar. Hadirlah sekian ratus orang, semuanya dokter spesialis kulit. Kalau selain kedokteran tentu sudah pasca sarjana, S2, S3-nya. Pada saat itu teman-teman sekalian, dia menyampaikan, ini kisah sekitar 7 tahun yang lalu. Kenapa profesor ini masuk Islam? Dia naik di podium lalu dia mengatakan, saya baru mengadakan penelitian dengan teknologi yang canggih sekarang. Ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh manusia disebabkan karena adanya miliaran urat saraf yang sangat halus melengket dari bagian dalam kulitnya. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan, mungkin obat-obat bius itu menggunakan untuk menaklukkan urat saraf ini, maka secara otomatis akan mudah pembedahan. Dan cara yang lain, kalau urat saraf itu kena luka kebakar kulitnya, kebakar urat sarafnya, maka bagian dalam tubuh itu, kalaupun sampai dibedah, tidak menghasilkan rasa sakit. Didatangkan contoh pada saat itu, ada orang kena luka bakar bagian tangannya, dipastikan kulitnya semua kebakar dengan urat-urat sarafnya. Diambil pisau bedah, diiris sedikit dagingnya, orang itu nggak rasa sakit. Satu auditorium ini bersorak semuanya, luar biasa. Kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian ada 2 dokter Muslim dari Mesir. Yang satu ini dokter tapi suka hadir pengajian para ulama, dan ini yang mesti antum lakukan, ini yang mesti anda lakukan. Anda punya spesialis dalam bidang apapun ilmu dunia, jangan tinggalkan majlis ilmu seperti ini. Karena menuntut ilmu syar'i ini wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah wajib bagi semua muslim. Dokter Muslim dari Mesir ini yang satu suka hadir pengajian para ulama, faham halal haramnya Allah, faham ilmu agama. Maka dia lebih luar biasa karena dia bisa menyatukan kedua ilmu pengetahuan ini, ilmu agama sama ilmu pengetahuannya. Waktu si profesor menyampaikan penelitian tadi dan orang lagi bersorak, si dokter Muslim dari spesialis kulit itu ngangkat tangan mengatakan, Profesor maaf, kalau itu penemuan anda yang tercanggih, saya berani mengatakan kalau penemuan anda ini sudah ditemukan dan diceritakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kata si profesornya, mana buktinya? Di atas podium disaksikan oleh ratusan ilmuwan dunia dari beragam macam keyakinan dan agama. Si dokter Muslim mengambilkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah An-Nisa ayat 56. Surah An-Nisa 56 ini teman-teman sekalian menceritakan tentang penghuni neraka. Dibawa ke atas podium, dibukain lalu dibacakan oleh dokter Muslim ini. Ayatnya kurang lebih bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Artinya kurang lebih, penghuni neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat kulit mereka telah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Di dalam neraka Allah enggak butuh membakar penghuninya sampai tulangnya. Kulitnya terbakar, sudah selesai, diganti kulit baru agar merasakan rasa sakit yang baru. Perhatikan pekahnya ayat ini, seperti apa yang telah diteliti oleh si profesor dengan teknologi canggih di abad sekarang. Si profesor tersebut sambil baca, netesin air mata, fakta sejarah. Dan ini seluruh orang-orang yang baca tahu tentang kisah itu. Kemudian dia pun mengatakan di atas podiumnya kepada si dokter Muslim sambil menangis, pandu saya ke agama anda karena ini bukan buatan manusia.
Syahadat di atas podium disaksikan oleh para ilmuwan dunia. Contoh yang kedua, seorang arsitek dari Jerman. Arsitek ini sangat terkenal, selalu gambarnya laku, dijual di mana-mana, dan diceritakan dia dibuah bibir di teman-teman kita di Eropa pada saat menceritakan tentang kisah-kisah mu'allaf, di antaranya kisah dia. Dia selalu mempertemukan pada saat menggambar antara literatur modern sama literatur klasik. Yang dia maksud klasik ini atau yang dianggap kuno, salah satunya Al-Quran. Dia suka baca Al-Quran, kemudian dia carilah. Ada gambaran tentang rumah-rumahnya Fir'aun, piramida, ada tentang kaum Thamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, yang ada yang mengatakan di Madain Saleh di Yaman dan Saudi sekarang, atau ada yang mengatakan di Petra, kota Petra di Yordania. Tembok dijebol, kemudian jadi rumah mereka. Ada kaum banyak, ya, kaum-kaum yang Allah ceritakan, kaum Lut dan seterusnya. Ringkas cerita, dia menyatukanlah semua itu. Satu waktu dia penasaran, dia ingin cari arsitek, cerita tentang arsitektur ini dalam Al-Quran yang berbeda. Dia temukan cerita yang baru dalam Al-Quran yang belum dia temukan sebelumnya adalah tentang surga. Kalimat surga dalam Al-Quran yang sering dibahasa Arabkan jannah, selalu kalimat ini diparengkan dalam Al-Quran dengan jannatin tajri min tahtil anhar. Surga yang dibawahnya mengalir sungai. Penasaran dia, sebagai seorang arsitek, apa maksudnya nih? Kok surga yang dijanjikan untuk orang yang paling bertakwa, paling patuh sama Tuhannya dalam agama Islam, dijanjikan istana, yang istana itu di bawahnya mengalir air. Memang apa istimewanya air mengalir? Dia penasaran, muncul ide dia beberapa hari kemudian, ada tanah kosong dia punya, dibangunlah bangunan sebesar rumahnya dia, sekitar 600-700 meter. Dibangun rumah tersebut dengan megahnya, dengan mewahnya, hampir sama dengan rumah yang dia tinggalin. Cuma bedanya, dia nggak pakai granit atau marmer lagi, dia ganti lantainya dengan kaca. Dan di bawah kaca itu dibuat ada panel listrik, ada saluran air. Jadi air mengalir di bawah. Orang kalau injak kaca itu lantai, orang pikir dia sedang menginjak air karena jernihnya. Dibuat sedemikian rupa bagus. Selesai rumah tersebut, dia pergi ke beberapa negara Eropa selama 2 bulan. Datang presentasi ke beberapa perusahaan untuk gambar-gambarnya. Dia ceritakan waktu dia masuk Islam. Dia bilang, begitu saya pulang dari Eropa sangat capek, penat, luar biasa. Dari bandara saya nggak pulang ke rumah saya yang ada istri saya ke rumah baru. Jadi setelah dia bangun rumah tersebut, dia tidak pernah huni. Dia bilang, saya masuk, saya nyalain semua panel-panel listriknya, menyala semua lampunya, menyala semua, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai. Dia bilang, begitu saya duduk di sofa, baru duduk mungkin sekitar 5 menit, tiba-tiba saya merasakan penat saya 2 bulan hilang. Dari mana nih hilang tiba-tiba? Ini sudah jadi kebiasaannya dia, pulang dari Eropa, pulang ke rumahnya istirahat 2 hari, remuk. Karena sering begadang, capek. Ini 5 menit hilang semua penatnya. Penatnya hilang. Dia coba telusuri, dia lihat temboknya, wallpaper yang dipasang sama dengan wallpaper di rumahnya. Lampu mewah tapi sama. Tidak ada sesuatu yang istimewa, semua baru, pintu gerbangnya segala. Coba dimatiin satu-satu lampu-lampunya. Dia duduk lagi, direnungin lagi. Masih ada sesuatu yang ganjal nih. Terakhir sampai setelah dia matikan semua panel listrik, kecuali tinggal panel listrik suara air yang di bawah lantainya. Lalu kemudian dia duduk, dia coba renungin kembali. Pada saat tinggal panel listrik saja air itu, dia merasakan ketenangan jiwa yang sama dengan tadi waktu awal. Dia menunggu sampai 2 jam hanya meneliti tadi apa yang menghilangkan capeknya. Pada saat dia duduk dan dia tinggal suara air saja, lampu semua sudah padam, nggak ada lagi yang dia bisa perhatikan kecuali air tersebut, dia merasakan ketenangan yang sama tadi waktu awal masuk ke dalam rumah. Maka dia bilang, ini alasannya kenapa surga bagi orang Islam di bawahnya ngalir air. Di dunia mereka punya banyak kewajiban-kewajiban, di akhirat maka akan mendapatkan ini. Lalu kemudian dia